Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Karena sesungguhnya kenikmatan inilah yang menjadikan kita mampu menjalani kehidupan, menyusuri kehidupan kita yang singkat, beribadah kepada Allah semata-mata karena kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita selaku hamba-Nya. Tentunya yang kita harus mengerti, kenikmatan ini kalau kita jeli memperhatikan, kenikmatan ini terbagi menjadi dua. Ada kenikmatan yang pertama, yaitu adalah kenikmatan yang bersifat sementara, yaitu adalah kenikmatan berupa sandang, papan, dan pangan kita. Ini merupakan kenikmatan yang bersifat sementara, karena sesungguhnya kenikmatan ini sebanyak apapun kita meraup sandang, meraup papan, dan meraup pangan, maka sesungguhnya pasti kita akan tinggalkan ketika kita menutup mata berdalam tanah di dalam kubur. Tetapi walaupun dia merupakan kenikmatan yang sementara, urusan hisab kita sangat berat apabila sudah berkaitan tentang sandang, papan, dan pangan kita. Itulah uniknya kehidupan, kenikmatan sementara. Sandang, papan, dan pangan kenikmatan sementara, tetapi sesungguhnya kenikmatan ini akan memberatkan urusan hisab setelah kita nanti. Ada kenikmatan yang kedua yang disebut dengan kenikmatan yang bersifat kunci. Saya katakan bukan kunci membuka pintu rumah kita, tetapi kunci untuk membuka pintu surga. Kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan ketika kita diberikan oleh Allah ilmu yang benar, yang penuh, yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kita diberikan hati yang ikhlas, dan serta kita diberikan kekuatan untuk beramal, maka itu adalah kenikmatan yang kedua. Itu merupakan kunci untuk mendapatkan surga Allah kelak pada waktu hari kiamat. Karena tidak mungkin kita akan mendapatkan surga sampai kita benar di dalam ilmu yang kita praktekkan di dalam kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Dan tidak akan pernah benar amalan kita sampai kita benar di dalam niatnya. Dan itulah yang menjadikan kita apabila mendapatkan kenikmatan yang kedua. Kenikmatan yang kedua itu meringankan hisab, menggampangkan hisab. Dan kenikmatan yang kedua mendorong pelakunya memasuki surganya Allah. Inilah yang harus kita perhatikan. Kenikmatan yang bersifat sementara dibagi rata, mukmin dan kafir sama-sama mendapatkan kenikmatan itu, yaitu kenikmatan sandang, kenikmatan papan, dan kenikmatan pangan. Tapi kenikmatan yang kedua, yaitu adalah kenikmatan yang bersifat kunci, hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki di dalam kebaikan. Allah berikan kepadanya ilmu yang merujuk kepada Nabi, dan Allah berikan kepadanya amal yang senantiasa berlandaskan kepada keikhlasan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Apa yang kita selenggarakan di hari ini semata-mata karena kenikmatan Allah. Allah kumpulkan kita di jengkal tanah yang Allah ridhoi. Allah kumpulkan kita di taman surga, bukan karena kita kuat melangkah, tetapi kita dikumpulkan oleh Allah di taman surga dalam kesempatan malam kali ini. Semata-mata Allah yang memberikan kenikmatan itu dan rezeki yang besar, yaitu adalah ketika diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal dan beribadah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebelum kita mulai kajian, sudah ada yang mendengar isbat ru'yah malam ini? Belum ya? Belum. Kemungkinan mendung nih, kalau mendung berarti Selasa. Kalau kemudian kelihatan berarti Senin. Dua-duanya pilihan orang mukmin itu baik insya Allah, selama bersumberkan kepada sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tadi ada seorang ikhwan dari laut nelpon, katanya belum kelihatan, tapi kemudian dari laut, belum tahu nanti dari Tanjung Pondok mungkin kelihatan. Jadi kita tunggu saja sabar, karena memang melakukan ibadah itu harus sabar. Sekarang kita tidak usah kemudian melihat dulu ru'yah terlihat atau tidak terlihat. Kita fokus dulu dengan kajian yang kita selenggarakan. Tidak usah bisik-bisik, kelihatan atau belum, tidak penting. Tidak kelihatan pun tetap kita akan puasa insya Allah. Kita akan meneruskan kajian yang sempat terputus karena memang panjangnya uraian dan tema yang kita selenggarakan dalam pertemuan kita sebelumnya. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana
konfirmasi makna barokah yang ditentukan oleh sunnah. Karena sesungguhnya kita hari ini manusia, banyak di antara kita sering mengucapkan kata barokah, sering mendengar kata barokah, tetapi tidak paham ilmunya. Apa itu makna barokah yang benar sesuai dengan penjelasan ahli ilmi yang disampaikan oleh para sahabat dan para tabi'in. Sebagian besar masyarakat kita justru melakukan kesalahan ketika mereka mengartikan barokah itu adalah dengan kekayaan. Mereka selalu mengartikan bahwasanya ketika ada orang yang dilapangkan hartanya, berarti dia adalah orang yang barokah. Sebaliknya berarti kalau ada orang yang disempitkan rezekinya, berarti tidak barokah kehidupannya ketika sempit rezekinya. Padahal kita jelas Allah memperingatkan kita, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau mereka diberikan kenikmatan harta, mereka cepat berkata, Allah telah sayang kepada kita. Tapi kalau kemudian ada manusia diberikan kesempitan harta, manusia itu akan berkata, Allah itu sedang benci sama kita. Kalah, tidak semacam itu. Karena memang Allah tidak pernah menitipkan keberkahan melalui harta, dan Allah tidak pernah menitipkan kemurkaan melalui harta. Inilah yang menjadikan kita harus paham makna barokah itu apa. Sebagaimana telah kita jelaskan bagaimana makna dunia yang Allah bagi untuk kita, dan kita telah menjelaskan beberapa poin yang menjadi penjelasan dari arti barokah. Pada pertemuan sebelumnya, arti barokah yang telah kita bahas adalah yang pertama, apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mengatakan kullu ma tuzidu fi ta'ah fatilkal barokah. Apapun yang menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka itulah yang disebut dengan barokah. Jadi apapun kondisi, apapun keadaan, di mana kondisi dan keadaan itu menambah ketaatan kita, maka itulah barokah. Kalau kemudian kita mendapati sakit, tapi sakitmu menambah ketaatan kamu di jalan Allah, berarti sakitmu itu barokah. Kalau kamu mendapati keadaan susah, tetapi susahmu menambah ketaatan dan ibadah, berarti keadaan susahmu itu merupakan barokah. Karena apa? Barokah itu bukan apa yang dikehendaki oleh jiwa. Ketika kita mengatakan panjang umur, sehat, indah, belum tentu. Bisa jadi barokah itu datang dalam wujud yang tidak disenangi oleh jiwa. Sakit bisa jadi barokah, indah panorama ataupun tidak indah panorama bisa jadi itu adalah barokah, dan bisa jadi pendek umurnya tetapi barokah. Karena apa? Sesungguhnya barokah itu definisinya bukan apa yang disenangi oleh jiwa, tetapi barokah itu definisinya dikembalikan kepada perkataan dari Imam Ibnu Rajab, apapun yang menambah ketaatan maka itulah yang disebut dengan barokah. Kita sering mengatakan panjang umur itu barokah, belum tentu. Panjang umurnya umatnya Nabi Nuh itu tidak menambah barokah untuk mereka. Tapi ada seorang sahabat, contohnya Sa'ad bin Mu'adz, umurnya itu ketika masuk Islam umurnya 30 tahun, meninggalnya 38 tahun ketika dalam perang Bani Quraidah. Ketika kemudian ada perang Ahzab, kemudian para sahabat pergi ke Bani Quraidah, maka kematian Sa'ad bin Mu'adz umurnya itu masih belia 38 tahun. Tapi tahukah Bapak, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia umur 38 tahun, kematiannya itu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Maka itulah kematian anak muda, belia, belum menyentuh angka 40 tahun, tetapi Masya Allah kematiannya karena amalnya penuh dalam kehidupan, kematiannya mengguncangkan arsy-Nya Allah. Muda tapi barokah, panjang umurnya belum tentu barokah. Disitulah kita telah memahami, jangan pernah mengartikan kesulitan itu tidak barokah. Kalau kita mengartikan kesulitan itu tidak barokah, berarti para nabi itu tidak ada yang barokah, karena hidup mereka penuh dengan kesulitan. Bahkan Nabi saja berkata kepada putrinya Fatimah ketika dalam keadaan sakaratul maut, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Satu riwayat mengatakan Nabi berkata kepada putrinya Fatimah ketika Nabi dalam keadaan sakaratul maut yang begitu berat. Nabi berkata, berbisik kepada Fatimah, la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Fatimah, sesungguhnya kesulitan yang menimpa kepada ayahmu tinggal hari ini tok. Maka kemudian Fatimah tambah menangis. Kenapa Fatimah tambah menangis? Fatimah tahu berarti besok hari Rasulullah tidak lagi hidup. Kenapa? Kesulitannya tinggal hari itu. Perkataan Nabi itu menggambarkan berarti cermin kehidupan Nabi itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan rasa berat.
Makanya beliau sampai-sampai sakitnya dijadikan 2 kali sakitnya kita. Kalau kita sakitnya demam 38 kalikan 2, itulah sakitnya Nabi. Wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim. Kalau saya sakit, sakitnya saya 2 kali sakitnya kalian. Bahkan sakaratul mautnya Nabi pun, kata Imam Qurtubi, dijadikan 2 kali sakaratul mautnya kita. Sampai-sampai Ibunda Aisyah berkata, wa inni la akhbitu, aku setelah melihat bagaimana kematian Nabi, bagaimana beliau itu melewati sakaratul maut yang berat, semenjak saat itu aku tidak pernah ingin untuk iri kepada orang yang mati dalam keadaan gampang. Kenapa? Mati itu tidak ada yang gampang, karena sesungguhnya Nabi saja diwafatkan dalam keadaan berat, mendapatkan husnul, mendapatkan sakaratul maut. Inilah yang menjadikan kita memahami kenapa si Nabi disulitkan oleh Allah, padahal hidup yang paling barokah itu kan hidupnya Nabi. Maka Imam Qurtubi menjawab, Allah sulitkan hidupnya Nabi padahal beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, karena sesungguhnya Allah ingin memberikan puncak kesabaran kepada Nabi di dunia, supaya Nabi merasakan puncak kenikmatan kelak ketika di akhirat. Jadi inilah yang menjadikan kita paham makna barokah itu. Yang pertama, bukan ketika kita berlimpah harta, tetapi sesungguhnya ketika kita bertambah taat, itulah yang dinamakan barokah. Jadi jangan kita komentar lagi nih, kalau kemudian kita melihat tetangga kita rajin ngaji, solih pergi ke masjid, tapi ternyata tambah miskin. Jangan kemudian komentar, kamu itu ngaji terus tambah miskin. Saya jarang ngaji aja kaya, berarti yang barokah itu saya daripada kamu. Masya Allah. Berarti kita kemudian salah mengartikan keberkahan tetapi digantikan dengan harta. Kenapa dia salah memandang itu? Ya wajar, dia belum ngaji. Dia belum ngaji, jadi dimaklumi saja, didoakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Yang kedua yang sudah kita pelajari adalah yang dinamakan barokah itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu, di mana ilmu kita adalah merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya ilmu adalah merupakan perkara pokok sebelum ditimbangnya amal kebaikan kita di dalam hidup di akhirat. Bapak dan saya, kalau dalam kehidupan di akhirat, sebelum Allah timbang sholat kita, sebelum Allah mizankan puasa kita, Allah itu akan timbang dulu ilmu kita. Apakah ilmu kita merujuk kepada Nabi ataukah tidak? Apakah sesuai dengan Rasulullah ataukah tidak? Kalau kemudian ilmu kita merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, baru ditimbang sholatnya, ikhlas atau enggak. Baru ditimbang ikhlasnya ketika puasa. Kalau puasanya sudah benar kayak puasanya Rasul, baru ditimbang ikhlasnya. Makanya kan puasa itu harus berdasarkan kepada ilmu, Pak. Karena apa sih? Sedikit kita mengomentari yang kadang-kadang besok kita puasa. Karena orang yang puasa dengan ilmu akan berbeda kualitasnya dengan puasa tanpa ilmu. Bapak kalau kemudian puasa dengan ilmu itu akan berbeda Pak kualitasnya dengan puasa tanpa ilmu. Kenapa? Rob yang kita sembah itu senang apabila disembah dengan ilmu. Dan pintu ar-royan itu tidak bisa ditebus kecuali dengan kita mengerti ilmunya dulu, baru kemudian kita beramal dan mengikhlaskan, baru mendapatkan pintu ar-royan. Lalu masuk ke Pertamina saja sekolahnya 16 tahun kok masuk ar-royan kemudian anak kadernya, nggak bisa. Bapak coba deh masuk ke Pertamina mengandalkan sekolah SDI kelas 01 6 tahun, ya kan diterima. Dan kalau Bapak masuk ke Pertamina saja butuh 16 tahun, apakah kita mengira masuk surga itu lebih rendah kualitasnya daripada masuk Pertamina? Berarti kita ngimpi, kita membayangkan surga itu di bawah dunia, padahal surga itu di atas dunia. Jadi kualitasnya harus lebih. Makanya Ramadan itu dengan ilmu. Karena siapapun mereka yang mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya ilmu itu yang menjadikan amal kita berat di sisi Allah. Contoh, Bapak sujud, tapi yang pertama sujudnya itu adalah orang yang sujud karena melihat orang tuanya sujud, gurunya sujud, temannya sujud. Dengan orang yang dia sujud, tapi dia paham kenapa kamu sujud. Satu, karena kedudukan yang paling dekat antara saya dengan Allah itu sujud. Dua, karena doa yang paling mustajab dikabulkan oleh Allah itu ketika sujud. Tiga, karena sesungguhnya sujud itu merupakan perkara yang mendekatkan saya dengan Rasulullah kelak pada hari kiamat. Empat, karena sesungguhnya sujud itu merupakan anggota tubuh yang menjadikan wajahnya tidak mampu dibakar oleh api neraka.
Contohnya satu dalilnya aqrabu ma yakunu abdu bi rabbihi inda sujudi fa absiru fi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Maka ketika kamu sujud, sesungguhnya kedudukan kamu dengan Rabb itu begitu dekat banget. Makanya ketika kamu sedang dekat sama Allah, maka perbanyaklah kamu berdoa. Ketika kamu banyak berdoa ketika sujud, hampir tidak pernah ditolak orang yang bersujud ketika dia berdoa. Masya Allah. Kalau Bapak ngerti dalilnya sampai kemudian baca, walaupun tidak hafal ya. Kalau hafalan kan memang tergantung masing-masing kan kekuatan IQ-nya. Kalau mungkin bapak-bapak kan hafalannya selalu innamal a'malu binniyat, yang lainnya jarang dihafal. Tapi kalau kemudian yang penting bapak tahu dalilnya, bapak ngerti dalilnya sahih, tanya dalilnya maksud dari Rasulullah, marfu kepada Rasulullah, bapak sujud, kemudian dengan paham dalilnya, itu lebih berkualitas di hadapan Allah daripada sujud tetapi tidak ngerti keutamaannya. Kenapa? Karena ilmu itu yang menjadikan berat ditimbang. Makanya kalau orang itu diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Kenapa sih? Karena ibadah dengan ilmu itu lebih berat ditimbang. Dan Allah tidak mencari ibadah yang banyak, tapi Allah mencari ibadah yang berkualitas, yang benar. Dan benarnya itu dengan ilmu. Dan bukan contoh. Saya ingin menerangkan, misalkan Bapak sholat qobliyah subuh yang sering kita sebut dengan sholat sunat fajar. Ada orang yang melaksanakan sholat sunat fajar itu melaksanakan dengan membaca Al-Asr dengan Al-Kafirun yang pertama. Yang kedua membaca Al-Baqarah. Walaupun ini saya ragu ya, nanti dibaca, ini contoh saja. Ada yang baca Al-Baqarah dalam sholat sunat fajar. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih berat ditimbang oleh Allah? A. Yang membaca surat Al-Asr, B. Yang membaca surat Al-Baqarah. Siapa yang mengatakan A? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang lebih mengatakan bahwasanya yang paling afdal, yang paling baik ditimbang oleh Allah yang membaca Al-Baqarah? Ya tadi apa A? Atau Al-Baqarah? Ada Al-Baqarah, Al-Asr. Yang membaca, yang kemudian mengatakan yang lebih utama membaca surat Al-Baqarah yang mana? Masya Allah. Ya Allah, berilah saya kesabaran. Kalau kemudian kita lihat Pak, kalau kita lihat yang lebih meletihkan itu yang membaca Al-Asr atau Al-Baqarah? Yang lebih panjang itu yang membaca Al-Baqarah atau Al-Asr? Tapi ternyata Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya yang paling afdal adalah yang memendekkan sholat sunat fajar. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah panjang-panjang di dalam sholat sunat fajar kecuali beliau meringankan. Jadi kalau Bapak melaksanakan sholat sunat fajar sesuai dengan kapasitas hafalan Bapak, yaitu Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Nas, maka sesungguhnya lebih utama daripada yang membaca Al-Baqarah. Walaupun kalau dalam sholat lain tetap loh ya, yang membaca Al-Baqarah lebih afdal. Contohnya tahajud. Kalau ditanya sholat tahajud, yang satu Al-Baqarah, yang satu Al-Kautsar, yang lebih utama mana? Ya Al-Baqarah. Tapi khusus dalam sholat sunat fajar, itu kemudian kenapa diperpendek? Karena Nabi tidak pernah memperpanjang dalam sholat sunat fajarnya. Padahal yang meletihkan itu yang membaca Al-Baqarah, yang lebih lama membaca Al-Baqarah, yang lebih kerasa sakit kakinya ketika kemudian sampai semutan itu yang membaca Al-Baqarah. Tapi ternyata kalau ditimbang sama-sama ikhlas, maka sesungguhnya yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Kenapa? Itulah yang paling mirip dengan Nabi ketika sholat fajar maksudnya. Jadi disitulah kita mengerti keberkahan yang kedua itu ketika orang itu diberikan oleh Allah ilmu. Karena sesungguhnya ketika kita diberikan oleh Allah keberkahan ilmu, maka itulah yang menjadikan kita itu barokah amalnya. Karena pertama kali Pak yang ditimbang oleh Allah adalah ilmu kita. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumil qiyamah. Sesungguhnya persoalan ilmu dalam kehidupan kamu itu adalah sebagaimana darah dan dagingmu. Maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil ilmumu. Di sini kita akan mendapati ternyata persoalan ilmu adalah ibarat darah dan daging kita. Itu penting dalam kehidupan kita. Makanya Allah ketika menginginkan kebaikan, Allah selalu fahamkan dia tentang ilmu. Rata-rata Pak perjalanan orang yang taubat itu dimulai dari ilmu. Dia paham, dia dengar, akhirnya dia berubah.
Karena apa? Ilmu itu yang akan membentuk kemuliaan dia di hadapan Allah. Dan Allah adalah zat yang tidak senang disembah dengan kebodohan. Makanya Allah turunkan kepada kita Quran, Allah utus kepada kita Rasul. Kenapa? Supaya kita tidak tebak-tebakan ketika menjalankan agama. Karena apa? Agama ini bukan teka-teki silang, ditebak dan diprasangka. Tapi agama ini nampak jelas, semuanya itu nampak jelas. Sehingga kemudian kita harus berilmu. Itulah orang yang barokah ketika ilmunya merujuk dan menasabkan kepada Rasulullah SAW. Coba deh, ayo kita ambil contoh gampangnya. Ini mau Ramadan. Orang yang Ramadan dengan ilmu dan Ramadan tanpa ilmu itu akan beda kualitasnya. Contoh nih, ketika kemudian kita berbuka puasa, mendengarkan adzan, minum, kemudian ada mungkin gorengan, ada macam-macam. Kalau yang makan kurma dengan gorengan lebih utama yang mana? Kenapa Rasulullah tidak pernah lepas dari kurma? Tentunya kurma itu kalau makan yang ganjil apa? Ganjil. Misalkan berapa? Misalkan kemudian 3, 9, 11, 99. Kemudian makan 99. Kemudian ada orang yang berbuka puasa nih dengerin adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum nih, minum. Contoh biar nyata. Kemudian kita membaca doa dahabat doma waqtalatil uruqu wasabaratu insyaallah. Dahabat doma telah hilang kerongkongan. Waqtalatil uruqu telah basah gitu kerongkongan, telah hilang haus, telah basah kerongkongan, telah ditetapkan pahala insyaallah. Kemudian dia makan kurma 1, 3 tadi yang kita sampaikan. Setelah itu pergi ke masjid. Kira-kira salah atau tidak salah? A. Salah. B. Tidak salah. C. Bisa salah, bisa benar. Yang mana? Tidak salah. Tidak salah. Kenapa tidak salah? Benar. Iya. Kita akan yang wajib yaitu berjamaah. Atau salah. Berbeda pendapat saya ketemu Pak. Kenapa salah? Kedua itu. Yang benar adalah bukan dikatakan salah, bukan dikatakan benar. Orang yang tadi langsung ke masjid tidak bisa dikatakan salah, karena memang tidak ada yang salah. Cuma dia kehilangan keutamaan. Apa keutamaan yang hilang? Yaitu satu hadis yang mana ketika dia tidak membacanya ketika sebelum menjalankan Ramadan, akhirnya dia luput dari masalah itu. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda, salah sudah awatin mustajabatin natural fihinna. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Yang pertama dakwatul madlum, doanya orang yang terdolimi. Makanya Pak, kalau ada orang yang terdolimi datangi Pak, usap air matanya, lalu bisikan ke telinganya. Nanti kalau sudah isak tangisnya mereda, tolong doain saya ya. Itu mencari kesempatan dan kesulitan. Ya. Kemudian yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Tapi Ustaz Musaimin mengatakan safar dalam taat, kalau tidak semua safar. Kalau misalkan ditanya mau kemana, Singapura ngapain, jalan-jalan, itu doanya tidak mustajab. Ya, safarnya ketaatan. Misalkan mau kemana, mau ke Semarang, ngapain, silaturahmi dengan ibu, itu mustajab itu. Mau ke Bandung, ngapain, ikut daurah, itu mustajab. Tapi kalau hanya jalan-jalan, mau kemana, mau ke Bandung, ngapain, nyari penyemah, itu tidak mustajab itu aja. Kenapa? Karena safarnya bukan safar ketaatan. Yang ketiga, dakwatul musafir, dakwatul sa'im aftara. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi yang benar Pak, kalau kita betul-betul berilmu yang menjadi tanda keberkahan, Bapak kemudian minum, makan kurma 1, jangan buru-buru pergi. Angkat tangan berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Saat itu pintu emas itu sedang dibuka, pintu langit dibuka, Allah terima langsung. Orang yang mereka itu berdoa ketika berbuka. Makanya kalau langsung pergi, suruh tenang dulu, jangan buru-buru pergi. Baca doa dulu yang banyak. Kenapa? Ini kesempatan emas, Allah membuka dan Allah menerima doamu secara mustajab. Ketika kamu sudah berbuka, kamu kemudian berdoa. Apalagi Masya Allah ya, sudah berbuka hari Jumat, turun hujan, habis ditolongin orang. Lengkap itu, bablas itu. Orang yang itu dicari Pak, supaya menjalankan kita. Karena kemudian kenapa? Karena sesungguhnya ternyata beda orang yang Ramadan dengan ilmu dengan Ramadan tanpa ilmu. Bapak sahur saja, kalau kemudian sahurnya dengan ilmu, ketika Ramadannya dengan ilmu, beda kualitasnya dengan orang yang sahur tanpa ilmu.
Orang sahur tanpa ilmu itu apa biasanya? Satu, kadang-kadang sahurnya itu jam 3, jam 2 sudah sahur. Dibangunin jam 4, sahur. Sudah. Lu kapan sahurnya? Jam 1. Justru malah tidak barokah. Kenapa? Barokahnya sahur itu terletak pada akhirnya. Orang yang sahur jam 2 sampai jam 3, mana yang lebih utama? Jam 3. Orang yang sahur jam 3 sampai jam 4, mana yang lebih utama? Jam 4. Orang yang sahur jam 4.15 dengan orang yang sahur jam 6.15 mana lebih utama? Jam 4.15. Tapi semakin mengakhirkan, semakin itu utama. Itu adanya imsak Ustaz. Ya Allah, imsak itu Pak kehati-hatian, bukan mengharamkan. Dibaca deh fatwanya dari Imam Syafi'i, jangan hanya ngikutin orang, apalagi ngikutin TV. Belajar agama kok dari TV, bubar, rusak semuanya. Udah imsak, berhenti makan. Lu kamu siapa? Udah enggak, belajar ilmu agama juga enggak. Imsak itu kehati-hatian saja, ihtiyati dalam bahasa hadisnya itu apa? Ihtiyati, untuk menjaga kehati-hatian. Tapi masih boleh makan atau enggak? Masih. 10 menit itu, Masya Allah masih boleh untuk makan. 10 menit itu lumayan untuk makan nasi goreng setengah piring itu. Anak pondok itu masih bisa itu. Tapi hati-hati kalau sudah imsak itu mau mendekati adzan. Tapi bukan berarti mengharamkan. Nggak ada yang mengharamkan imsak itu harus berhenti makan. Nggak ada Pak. Yakin saya. Mau dicari dimanapun kita udah hanya untuk hati-hatian saja akan mendekati adzan. Ya, ternyata beda banget kualitas Ramadan kita ketika didampingi dengan ilmu dan Ramadan tanpa ilmu. Ini sama juga ketika kemudian ketika kita melaksanakan tarawih. Kadang-kadang 8, 11. Ingat ya 11, 23, 36 itu boleh semuanya, tidak apa-apa. Yang penting cuma Mina, jangan sampai yang 23 setengah jam lebih cepat daripada yang 11. Itu yang salah. Yang penting itu cuma Minanya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kalau kemudian ingin panjang 11, kalau ingin yang ringan-ringan rakaatnya 23, yang ingin ringan-ringan lagi 36. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tetapi kemudian seringnya apa orang ketika mereka itu menjalani Ramadan? Orang itu ketika mereka tarawih 8 rakaat langsung pergi. Kalau ditanya mau kemana? Pulang. Lu kok nggak witir? Witirnya di rumah. Witir di rumah itu salah atau tidak salah? 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 Kurang keutamaan. Supaya mengikuti ini. Saya mengatakan salah atau tidak salah? Salah atau tidak salah? Tidak salah. Siapa yang mengatakan salah? Siapa yang mengatakan tidak salah? Keutamaan. Ya. Sekali lagi jumlah orang yang abstain lebih banyak. Ya Allah. Itu tidak salah. Tapi kemudian dia kehilangan keutamaan. Apa keutamaan yang hilang? Man shallama al-imam hatta yang sarifah kutiba lahu dalam satu riwayat khosiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang mengikuti imam sampai imam itu selesai, imam itu bubar, maka dia diberikan pahala satu sholat malam semalam suntuk. Dia diberikan pahala untuk sholat malam semalam suntuk. Kapan? Ketika kemudian dia itu sholat bersama imam sampai selesai, sampai bubar. Di situ Masya Allah, ternyata selalu beda. Jadi ternyata Ramadan yang dilalui dengan ilmu, dengan Ramadan tanpa ilmu itu beda. Itu yang tadi saya katakan. Tanda keberkahan kita itu tergantung bagaimana ilmunya kita. Semakin kita ngerti, ilmunya semakin utama. Contoh di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang paling tepat untuk apa? Waktu yang paling tepat bukan nonton TV. Waktu yang paling tepat untuk beristighfar kepada Allah. Mana ayatnya? Wabil asharihum yastaghfirun. Allah itu senang orang yang di waktu sahurnya itu mereka meminta ampunan kepada Allah. Tidak ada waktu yang paling Allah senangi bagi antum dan saya ketika beristighfar kecuali pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu kapan sih? Sepertiga malam yang terakhir itu adalah kemudian dimulai dari 1:30 sampai kemudian 3:30 atau jam 4 mendekati waktu sholat subuh. Itu sepertiga malam.
24 jam yang Allah berikan kepada kita selama 1 hari 24 jam, maka yang paling utama dan yang paling gede keutamaannya adalah sepertiga malam yang terakhir. Maka di antara keutamaannya sampai diterangkan oleh Nabi, Innallaha tabaraka wa ta'ala rabbuna yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin hatta yuqasulu akhir. Rabb yang kita sembah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Makanya Allah berfirman, siapapun yang berdoa aku kabulkan, siapapun yang memohon aku akan penuhi permohonannya. Masya Allah. Tapi perhatikan, kalau orang Ramadan tanpa ilmu, mereka merusak sendiri waktu sahurnya. Waktu sahurnya diisi dengan berbagai macam kegiatan maksiat, nonton TV, apalagi sampai judi. Itu loh yang kayak judi, Pak. Orang-orang yang kemudian ikutin premium call itu judi loh itu. Kalau tidak tahu, nggak percaya, ikutin itu. Tanya sama MUI. Bapak premium call bayarnya 5.000, 7.500 atau 8.000 untuk mendapatkan undian supaya nanti ketika ada pertanyaan di telepon balik. Itu judi loh. Tapi Masya Allah kan, ternyata kemudian kita akhirnya nggak paham. Coba kalau ngerti ilmunya, dimatikan televisi, kemudian beristighfar yang banyak. Sembari istrinya kemudian masak, dia mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah. Sembari istrinya masak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus semacam itu. Kenapa? Karena itu waktu yang sangat utama untuk beristighfar kepada Allah. Jangan dimulai di Ramadan itu dengan kemaksiatan. Harusnya dimulai dengan penebusan dosa dan maksiat, supaya Ramadannya ketika puasa itu menjadi ringan dalam ketaatan. Inilah yang menjadikan kita mengerti betul. Masya Allah, ternyata keberkahan ilmu itu menentukan bahwasanya kemudian itulah yang menjadikan kita barokah hidupnya. Orang yang mereka senantiasa ketika mereka menjalani kehidupannya dengan ilmu akan nampak jelas hidupnya lebih berat ketika ditimbang oleh Allah ketika dilaksanakan dengan ilmu. Makin masuk sudah kelihatan bedanya. Juga ya. Nah, kita kemudian badan lihat ini sebetulnya. Kita teruskan. Sama pula nih ketika Ramadan, Bapak ngerti sebuah hadis contohnya yang gampang. Ada sebuah hadis yang ringan tapi penuh dengan makna yang sangat dalam. Rasulullah itu mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu min ajri sha'im wa la yunqasu min ajrihi syai'an." Bapak tahu nih hadisnya. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang dia berikan makanan berbuka tanpa mengurangi pahala dia ketika dia berpuasa. Orang yang kita berikan makanan berbuka. Kita mengerti hadisnya, kemudian kita memasuki Ramadan, kita sudah kemudian mempersiapkan harta kita supaya kemudian kita ingin memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Kenapa, Pak? Masya Allah. Orang ketika memberikan makanan berbuka itu Bapak berarti boleh mencuri amal orang yang dilakukan orang lain, mencuri pahala. Apalagi kita kemudian mencuri pahala kecuali di bulan Ramadan. Saya tidak mengatakan mencuri rupiah dan mencuri dinar, ini mencuri pahala dan itu boleh. Kita ambilkan satu kalkulasi yang gampang menggambarkan itu. Misalkan, Bapak misalkan kemudian memberikan makanan berbuka nih. Misalkan harganya 15.000, kalikan 3. Atau kemudian 20.000 lah, kalikan 3. Tidak ada, 15.000 kalau di kampung itu. Kalikan 3, 450.000. Bapak telah mengumpulkan 2 Ramadan. 450.000 Ramadan saya dan Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka. Itu enggak? 450.000. Bapak kalau kalikan 10, 4.500.000, Bapak telah mengumpulkan 11 Ramadan. 10 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita sendiri. 11 Ramadan itu. Kalau Bapak kemudian berani bismillah mengatakan 9 juta, Bapak telah mengumpulkan 21 Ramadan. 20 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita sendiri 21. Padahal kalau kita ingin mendapatkan pahala 21 Ramadan, maka mintalah panjang umur kepada Allah, dipanjangkan selama 21 tahun baru mendapatkan 21 Ramadan. Itu pun dengan catatan Ramadannya diterima loh. Allah buatkan shortcut. Apa itu shortcut? Jalan pintas, Pak. Kita ini harus cerdas ketika memanfaatkan amal. Kenapa umur kita pendek? Setan godain kita, kadang-kadang kita futul lemah iman. Makanya Masya Allah kita cerdas. Di antara cerdasnya kita di bulan Ramadan dengan cara sunnah itu apa? Ayo tolong berikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Masya Allah. Apa kita nggak ingin? Apa kita nggak ingin untuk mengganti
nasihat susah, kemudian membatalkan puasa dengan diem-diem, puasanya tidak berkualitas karena diisi dengan main-main. Lu kapan lagi kita bisa mengganti kekurangan Ramadan kita kecuali di bulan Ramadan ini? Caranya gimana Ustaz? Berikan makanan berbuka kepada orang yang sholih ketika mereka itu berbuka puasa. Orang yang sholih yang menahan dirinya untuk tidak minta-minta. Ini kan Masya Allah. Anak pernah giptoh itu iri hati kepada salah satu ikhwan yang kemudian pernah tanya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, butuh berapa santri itu berapa? 700 sampai 800 santri. Butuh berapa itu? Kemudian dalam sebulannya sekitar 175 juta Pak, 200. Ya sudah Ustaz, saya cukupi selama 1 bulan dalam Ramadannya. Jadi kasnya pun tidak usah dipakai, kecuali memberikan susu aja supaya kemudian santrinya mendapatkan susu yang enak. Di cover sama dia. Masya Allah, saya itu iri betul. Irinya gimana? 700 sampai 800 santri berarti berapa? 700 sampai 800 Ramadan. Kalau ingin mendapatkan pahala 700 Ramadan, hidup Pak 700 tahun itu kayak apa? Ngaji tiap pekan selama 700 tahun. Kalau sabar sama istri sampai bertahun-tahun, sabar sama suami ratusan tahun. Tapi ternyata kita bisa membuatkan shortcut 175 juta. Padahal kalau kita beli hanya kita belikan untuk mobil kan. Yang mana kalau kita mati pasti kemudian kita tinggalkan dinikmati sama orang yang hidup. Tapi kita yang kena hisabnya. Tapi kalau kemudian kita berikan makanan berbuka, Masya Allah, makanan berbuka itu yang akan menjadikan kita mendapatkan pahala dari dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Santri itu taat-taat Pak. Mereka menghatamkan Quran itu biasa, mereka itu dalam 5 hari sekali itu biasa kalau santri. Di pondok anak itu kan namanya ketika waktu Ramadan, Masya Allah kayak lebah itu. Karena apa? Orang itu berlomba-lomba untuk baca Quran. Lalu apa kita tidak kepingin itu ngambil pahalanya, nyuri pahalanya ketika puasa tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa sendiri. Memuliakan mereka. Belum lagi nanti ke Suriah, misalnya orang-orang Suriah, orang-orang Syam, Pak, saudara-saudara kita. Masya Allah mereka kesulitan untuk mendapatkan suplai makanan. Bahkan kalau Bapak mendapati ada cerita bahwasanya mereka itu makan daging kucing, tolong ya jangan ketawain, itu nyata, itu fakta. Jadi nggak main-main, susah keadaan perang kok. Apa kita nggak ingin mendapatkan pahala mereka? Padahal orang yang ada di daerah ribat, orang semacam itu daerah ribat, apa namanya daerah ribat? Daerah perbatasan perjagaan. Itu tidurnya, puasanya, mau ngoroknya, mau kebun airnya itu semuanya jadi pahala untuk mereka. Kenapa? Karena mereka sedang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Apa kita tidak ingin itu dapat pahalanya ketika kita berikan makanan berbuka untuk mereka, kita kemudian mendapatkan pahala? Itu gede banget itu. Kalau kita ngerti hadisnya, apa yang terjadi enak. Kalau kita paham hadisnya, gampang. Akhirnya kita mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Saya punyanya 5 juta, tidak apa-apa deh 5 juta. Moga-moga saya mendapatkan 15 Ramadan. Padahal 15 Ramadan itu butuh 15 tahun. Ya. Jadi ternyata kalau kita paham ilmunya dengan sunnah itu enak banget. Kenapa? Itulah cara yang paling indah supaya kemudian kita, umur kita yang pendek, itu kemudian mendapatkan keberkahan ketika kita mendapati bahwasanya Masya Allah dengan sunnah itu yang menjadikan pahala kita berlimpah. Makanya orang yang barokah itu apa? Bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang barokah adalah orang yang banyak ilmunya ketika dia mengerti apa yang diajarkan Nabi. Makanya nyesel kan? Siapa yang nyesel Pak? Orang yang nyesel itu bukan hanya orang yang berzina. Orang yang nyesel adalah wa yawma yaquddu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Orang yang nyesel itu bukan hanya orang yang dulunya berzina, iya mereka nyesel. Bukan hanya orang yang minum khamr, iya betul mereka nyesel. Tapi di antara orang yang menyesal kelak pada waktu hari kiamat ketika akan ditimbang, mereka berkata sembari mereka menggigit jari, coba dunia kami hidup itu mengikuti Rasul. Kenapa mereka nyesel? Karena mereka baru tahu yang paling berat ditimbang itu adalah mengikuti Nabi. Ya, Bapak tidak akan ditanya kenapa Bapak itu berbeda dengan orang satu negara. Ditanya, Bapak tidak akan ditanya ketika Bapak berbeda dengan orang satu RT, tidak akan ditanya. Bapak tidak akan ditanya ketika Bapak berbeda dengan orang satu RW, tidak ditanya. Tapi Bapak dan saya akan ditanya kalau kita berbeda dengan satu orang, yaitu adalah Rasulullah SAW.
Jadi makna barokah yang kedua itu apa? Yaitu adalah ketika kita ngerti ilmunya, orang yang ngerti ilmu betul-betul akan memanfaatkan waktunya semua dengan ilmu. Dan itu yang menjadikan bahagia. Contoh nih, lagi Bapak nanti pulang ke rumah, ngerti ilmunya nih. Ilmunya kalau malam itu pulang ke rumah apa? Nutup pintu baca bismillah, matikan penerangan dengan bismillah, nutup perabotan dengan membaca bismillah, wudu, nepuk-nepuk kemudian kasurnya dengan membaca bismillah, kemudian zikir menghadap ke sebelah kanan, lalu kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bapak ngerti ilmunya, sama-sama nutup pintu, yang satu membaca bismillah karena ngerti bahwasanya Nabi memerintahkan membaca bismillah, yang satu sama-sama nutup pintu, sama-sama beratnya, tapi yang satu tidak ucapin bismillah. Mana yang lebih berkualitas? Yang membaca bismillah. Alah kan cuma itu saja. Lu itu kalau satu malam, nah kalau seumur hidup, kalian berapa perbedaan kita? Kemudian ketika kemudian mau tidur wudu, dia ngerti kenapa sih wudu? Karena dia ngerti bahwasanya orang ketika tidur ruhnya itu dicabut oleh Allah. Dalam satu riwayat dari Amr bin As dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Orang yang tidur itu dicabut ruhnya oleh Allah. Semuanya nanti kemudian naik ke atas, cuma kita nggak merasa. Kemudian Allah berfirman kepada setiap ruh itu sujudlah kalian. Semua ruh itu sujud, semua ruh itu sujud. Tapi dibagi dua, yang satu yang paling dekat dengan arsy Allah, yang satu jauh banget dari arsy Allah. Kemudian Nabi menceritakan siapa orang yang tidurnya, ruhnya paling dekat dengan arsy Allah, yang tidur dalam keadaan berwudu baru tidur. Siapa roh yang paling jauh banget ketika dia kemudian tidur dari arsy Allah? Orang yang ketika tidur tidak bersuci. Perhatikan, sampai tidurnya aja Allah beritakan mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Coba kalau kita nggak ngerti ilmunya, nggak pernah datang ke kajian ilmu. Ingat Pak, sunnah itu atau ajaran Rasul atau ajaran Islam bukan hanya sholat, puasa, zakat, kemudian haji tok. Ya kalau Islam hanya diartikan puasa, sholat, zakat, haji tok. Nabi tidak perlu tinggal 63 tahun sama-sama kita. Nabi cukup tinggal 2 tahun, 3 tahun selesai ngajarin sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Tapi semuanya diajarkan oleh Nabi, semuanya itu diajarkan Rasul, dan bahagia betul ketika kita itu kemudian mendasarkan semua perbuatan kita dengan ilmu. Sampai kita silaturahmi aja diatur kok ilmunya. Bapak kalau berkunjung ke rumah saudara, mahram kakak atau adik nih, namanya mahram saudara itu yang betul-betul punya kekerabatan dengan kita, itu diatur. Kalau datang ke rumah saudara jangan sering-sering. Nabi berkata, zulkiban tazid khubban. Kalau kamu datang ke saudaramu jangan jarang, tazid khubban, supaya tambah cinta. Loh, silaturahmi jangan sering-sering. Pagi silaturahmi, siang silaturahmi, malam silaturahmi. Atau kadang-kadang sampai 2 bulan tidak pulang-pulang. Ngapain kamu silaturahmi? Lu kenapa? Supaya panjang umur. Iya, kamu panjang umur, dia pendek umurnya. Ternyata Masya Allah, sampai urusan frekuensi datang ke rumah saudara itu diatur dengan sunnah, Pak. Coba kurangnya apa lengkapnya sunnah itu ngatur kehidupan kita? Sampai Bapak datang mengatur bagaimana Bapak datang ke majelis ilmu, kapan mendorongkan, kapan datang, itu semuanya diatur dalam sunnah. Dan barokahnya siapa? Barokahnya orang yang mencari ilmu ketika mereka ngerti dan akhirnya melandasi perbuatan mereka dengan ilmu. Makanya Masya Allah, kembalikan semuanya itu dengan ilmu. Makanya apa? Allah itu benci sama siapa? Orang yang tidak pernah cari ilmu ketika Allah telah turunkan ilmu dalam kehidupan kita. Makanya dalam surat As-Sajdah 22 Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, tsumma a'rada anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Orang yang paling zalim adalah orang yang kami berikan peringatan kepada mereka, kami turunkan Quran, kami utus kepada mereka Rasul. Kemudian mereka itu berpaling dari apa yang kami turunkan, tidak mau mempelajari. Kami betul-betul menyiksa mereka. Bapak tahu orang yang berpaling? Orang yang berpaling itu tidak pernah belajar. Sekalian datang ke kajian itu khotbah Jumat tok dalam sepekan, tapi tidak pernah datang ke kajian ilmu. Bagaimana kualitas hidupnya itu akan bertambah di hadapan Allah kalau dia itu tidak mencari ilmu, padahal ilmu itu didatangi dan dicari. Makanya sampai Rasulullah berkata, "Abghadur rijali indallahi alimun fid dunya jahilun 'anil akhirah." Orang yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Orang yang alim tentang dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Ini harus paham. Kenapa? Dengan mencari ilmu kita akan mendapatkan barokah. Itu yang kedua. Apa
Sudah kelihatan hilalnya? Belum. Masih rapat. Intinya tidak ada. Membuat inti gitu. SMS itu Departemen Agama, intinya apa gitu. Kelihatannya nggak kelihatan. Tapi Allah alam bisawab, sudah tidak apa-apa. Kita bahas dua saja di pertemuan kali ini. Jadi kemudian kita nanti masih meneruskan arti keberkahan itu apa. Allah alam bisawab, nanti apakah Ramadan dilanjutkan ataukah tidak, tapi kemungkinan besar diliburkan. Tapi yang jelas bahwasannya kita telah mengetahui bahwasannya arti barokah itu yang dua yang kita sudah pelajari. Yang pertama, kullu ma tuzidukum fitrah, apapun yang menambahkan itulah barokah. Yang kedua, al-fahmu fiddin, orang yang paham agama itu adalah barokah. Ya. Jadi kalau memang nanti malam hari ini kita besok puasa, insya Allah tidak perlu meminta maaf ya, karena sesungguhnya tidak ada syariat meminta maaf. Jadi misalkan nanti kemudian ada yang SMS ketika tangan tidak lagi mampu berjalan, berarti itu pastikan asam uratnya lagi naik gitu. Suruh kerja di AC untuk periksa, kemudian ke rumah sakit awal bros untuk kemudian periksa. Kenapa? Tidak ada meminta maaf, kecuali kita memang salah, ini kita minta maaf. Ada hadisnya Ustaz dari malaikat Jibril itu yang mengaminkan, bukan itu makannya, isinya bukan itu, isinya adalah rohima anfu man adraka abawaihi dan kibari falam yadkhulil jannah, rohima anfu man takhala alaihi ramadan summa insalaha falam yughfar lahu, rohima anfu man tukita indahu falam yusalli alaika. Malaikat Jibril itu mengaminkan, malaikat Jibril itu mengatakan celaka 3 orang. 1, orang yang mendapati orang tuanya ketika tua dan sepuh, tetapi anaknya tidak bisa masuk surga. Itu kebangetan. Kenapa? Kalau orang tua kita sedang tua, berarti pintu surga tengah itu sedang dibuka oleh Allah lebar-lebar. Yang kedua, yaitu adalah orang yang mereka itu diberikan kesempatan Ramadan, tapi kok tidak diampuni oleh Allah. Itu kebangetan, ngapain aja? Karena setan dikerangkeng, neraka ditutup, surga dibuka lebar-lebar. Kok nggak bisa diampuni? Itu ngapain aja? Yang ketiga, yang disebutkan namanya Rasulullah tapi tidak bersolawat. Di situ tidak ada perintah meminta maaf. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada yang masih ngirim SMS minta maaf, tidak usah dibalas panjang-panjang. Berdasarkan catatan kajian saya di Ahad di Masjid Al-Ansor, ini tidak ada sunahnya, tidak usah gitu. Jawab aja dengan amin, sudah, karena dia belum paham. Tolong deh ma'ruf ketika menyikapi dari orang yang belum paham. Nanti kapan-kapan dijelaskan kepada dia sebenarnya tidak ada perintahnya loh. Tapi kalau sekarang sudah aminkan saja, amin sama-sama ya, sudah kita aja. Supaya kemudian kita mengerti bagaimana kita kalau mendakwai orang itu butuh waktu dan kita harus mempertimbangkan kondisi. Sudah dididik, nanti kemudian kita sudah mau melaksanakan sholat isya. Kita sampai isya pun masih belum tahu sudah kelihatan dia. Ayo Allah, ada yang punya sumber informasi valid ke Departemen Agama tidak? Tapi kalau kemudian udah pada datang ibu-ibu ini banyak ini sudah yakin kemudian besok belum yakin, ibu harus berdasarkan ilmu dulu baru yakin. Belum ada kabar? Belum. Tapi yang jelas kita melihat di hilal, jangan kayak di Sulawesi. Mulai Ramadan 4 hari sebelum kita ditanya kok yang sudah Ramadan dulu 4 hari, iya kalian ingin melihat gelombang air laut. Loh, gelombang air laut itu sejak kapan jadi penentuan awal Ramadan? Tidak ada gitu. Barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.